Ci, hari ini temenin aku skincarean lagi sambil kita ngebahas yang lagi rame banget di dunia skincare dan makeup karena ini tuh bikin gonjang-ganjing banget, bikin kita sebagai pengguna skincare dan juga pengguna makeup ketakutan dan kebingungan. Jujur aku sampai hari ini masih agak-agak kayak terus kita harus gimana gitu karena berita ini kita akan ngebahas tentang BPOM yang ngeluarin pernyataan bahwa beberapa brand dan beberapa produk ternyata mengandung bahan berbahaya dan ini resmi dari BPOM-nya. Tadi untuk suratnya aku taruh di depan dan nanti juga untuk linknya aku taruh di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau baca lebih lengkap kalian bisa cek langsung ke sana. Sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe dan follow juga Instagram aku Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Hari ini kita ngebahasnya sambil morning skincare routine. Untuk tahap pertama aku mau pakai Game Changer yang dari Something. Jadi kemarin itu pertama kali aku lihat di Instagram tentang berita ini bahwa katanya ada beberapa produk yang mengandung bahan berbahaya. Nah itu tuh kayak bahan pewarnanya yang berbahaya dan setelah aku baca katanya si bahan-bahan itu tuh bisa membuat kita kanker ya, makanya berbahaya dan dilarang untuk digunakan. Awalnya aku kayak oh ya udah selewat doang sampai akhirnya ternyata salah satu brand yang dibahas di situ itu adalah brand Madame G. Pertama, aku menggunakan beberapa produk dari Madame G. Dan yang kedua, aku tuh bener-bener kayak punya beban mental yang kayak, hah, ada produk Madame G. Selama ini aku sering review, selama ini aku sering masukin produk-produk Madame G di dalam video aku. Nah, sampai video ini dibuat, Madame G udah ngeluarin surat pernyataan di Instagramnya yang katanya hari ini tanggal 17 di hari Senin bakal menjelaskan semuanya di konferensi pers. Nanti kita akan tunggu. Kayaknya sih konferensi persnya dulu muncul, baru nanti video aku tayang agak malam. Nanti kalau bisa aku taruh di belakang video, aku coba masukin di belakang video. Cuman aku sebagai pengguna dan yang suka nge-review produk Madame G jadi kayak, hah seriusan nih Madame G, jadinya sempat kayak deg-degan banget gitu. Akhirnya aku cek dan ternyata memang 2 apa 3 produk Madame G masuk ke dalam situ. Salah satunya adalah blush on. Dan blush onnya juga ternyata hanya warna tertentu aja, itu juga dinyatakan di si surat yang dikeluarin Madame G. Terus yang berikutnya juga ini apa, cat kuku. Kalau Kotex kebetulan aku memang nggak pakai Kotex dari Madame G. Dan untuk blush on itu sih terakhir aku cek itu aku nggak pakai warna itu. Dan yang aku punya itu justru blush on creamnya. Terus aku cek lagi produk lainnya, kebanyakan itu produknya lipstick, eyeshadow, dan brand-brand yang tadi aku taruh di depan. Ini berikutnya aku mau pakai toner dan ini tonernya dari N-Pure. Aku lagi ngetes produk-produk N-Pure yang licorice. Ini lagi aku coba mix and match dengan skincare yang lagi aku pakai. Sebenarnya permasalahan tentang BPOM, apakah BPOM bisa dipercaya atau enggak, ini tuh mengandung BPOM tapi kok mengandung merkuri dan segala macam, itu memang sudah banyak banget bersebaran gitu ya info-info tentang BPOM ini. Apakah BPOM bisa dipercaya atau enggak? Apakah BPOM ini bener-bener apa ya, ngecek produknya atau enggak? Nah itu tuh udah rame banget sampai di dunia perskincarean, di dunia makeup itu orang sampai kayak gelisah gitu loh. Jadi kita harus percaya sama siapa. Aku pribadi sampai sebelum berita ini naik, aku sangat mempercayai BPOM karena menurut aku, ya aku warga Indonesia, satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah percaya sama BPOM. Kenapa? Karena aku pernah melakukan tes
untuk beberapa produk skincare, dimana aku karena penasaran, banyak banget yang bilang kalau skincare itu mengandung merkuri. Akhirnya aku beli dan aku tes. Dan tebak, untuk ngetes satu skincare aja, satu jenis ya, bukan satu set. Kayak misalnya N-Pure nih, segini doang itu mungkin harga skincare-nya kayak 100.000 atau misalnya 150.000, dan biaya untuk ngetesnya itu 1,6 juta. Itu pun hanya untuk kayak ngecek beberapa kriteria aja, nggak bisa bener-bener banyak kriteria. Nah, kebayangkan kalau misalnya aku harus pakai skincare terus semuanya aku tes dulu ke lab sendiri, itu habis berapa kan? Hari ini aku mau double toning karena ini tonernya enakin banget, jadi kita semprot sekali lagi. Nah, jadi satu-satunya yang aku percaya ya dari Bepom. Sampai akhirnya berita ini naik. Padahal kan Bepom sering ya kayak ngadain sidak atau pemeriksaan. Nah, biasanya tuh memang produk-produk yang rame atau misalkan sidaknya itu adalah memang produk-produk yang nggak terkenal atau produk-produk yang kita sudah tahu itu produknya tuh berbahaya gitu. Tapi ini tuh Madam G, produk yang udah seliweran di mana-mana, viral di TikTok. Tapi kok bisa gitu kena sidak dari Bepom. Dan konfirmasi dari Madam Y-nya juga bahwa katanya yang memang terkena sidak itu hanya beberapa varian dengan nomor batch tertentu. Dan memang setahu aku saat Bepom ngecek kandungannya itu biasanya dilakukan pengecekan semua produk sampai akhirnya ketahuan kalau yang mengandung berbahaya itu cuma untuk batch tertentu aja. Nah, kalau ngomongin tentang memproduksi skincare itu sendiri, aku pernah 2020 akhir aku tuh lagi mau bikin skincare sama suami aku. Karena aku ngerasa, wah kulit aku tuh berjerawat, aku kayaknya pengen deh bikin skincare yang personalized banget, yang aku banget, yang bisa memenuhi kebutuhan semua acne fighter. Ini aku pakai serum dari Clinique yang Even Better Clinical. Ini tuh untuk mencerahkan, aku juga pakai ini udah sekitar 3 mingguan. Ini serum mahal sih, kemarin aku dikasih dari kliniknya, jadi aku mau nyobain. Nah, terus kita tahu kan kalau misalnya bikin skincare itu modalnya cukup besar. Nggak cukup besar sih, besar banget. Untuk produksinya aja tuh gede banget. Nah, akhirnya aku ketemu dengan orang yang mau berinvestasi. Kita hitung biayanya, termasuk biaya produksinya, kita beli sampelnya, kita udah ngetes produk-produk yang mau kita jadiin benchmark, kita cek-cek produknya, terus kita bikin list pabriknya, dan ternyata untuk bikin skincare itu memang dibutuhkan biaya yang gede banget. Itu belum termasuk biaya marketing ya. Tapi ada beberapa hal yang ternyata nggak membuat aku srek dan bisa aku sambungkan sama sekarang. Kemarin juga Nabila ngebahas, nanti aku tulis di sini nama akunnya Nabila, membahas tentang kok bisa sih untuk produksi skincare itu banyak oknum. Kenapa aku bilang banyak oknum? Mungkin tidak semua kayak gitu dan enggak semua brand skincare kayak gitu. Tapi memang banyak oknum. Nabila juga menceritakan dan ternyata pengalamannya sama-sama aku. Aku tuh mendem ini udah dari 2020, tapi aku nggak mau ngebahas karena aku pikir aduh aku nggak enak gitu. Tapi dengan adanya ini aku sempat rada kayaknya ini harus dibahas juga sih karena mengganjal di hati aku. Jadi pada saat aku lagi mau bikin skincare itu prosesnya sangat mudah. Ibaratnya punya uang, udah pasti punya skincare. Aku tunjukin chatnya bahwa saat aku ngomong, aku mau bikin skincare bla bla segala macam, yang ditawarkan itu bukan untuk ngedevelop produknya. Tapi kayak seolah-olah, oke, kita punya ya untuk yang kandungan ABC, ini serumnya grade ABC, nah nanti bisa lah ditambah-tambahin dikit aja. Terus aku tanya, MOQ-nya berapa, biayanya berapa? Dan ternyata dengan MOQ yang bisa sekitar 3.000 pieces itu biaya Bepomnya cuma 1 juta. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi Bepom itu tidak sesulit dan tidak semahal yang kita bayangkan. Itu gampang banget dan sebenarnya itu bisa diurusin sama si pabriknya. Untuk moisturizernya hari ini aku pakai Shiseido. Aku juga nanya ke produk yang lebih besar, mereka punya MOQ yang lebih besar kayak sekitar 10.000 ya kalau nggak salah tuh. Apa yang pertama itu kalau nggak salah MOQ-nya lebih sedikit, pokoknya yang ini 3.000. Nah untuk MOQ yang 3.000 ini tuh biaya pembuatan Bepomnya sekitar 5 jutaan. Dan untuk
biaya halal pun bisa langsung diurusin dengan harga yang cuman 2 juta aja. Itu menurut aku murah banget sih. Kayak untuk mendapatkan sertifikasi BPOM tuh segampang itu. Nah, dari situ aku langsung mikir, oh ibaratnya mungkin kita produksi dulu, baru nanti dites, baru nanti ketahuan nih produk kita bisa layak jual atau enggak. Karena saat itu tuh aku mikir kayak memang pakai BPOM tuh ada kemungkinan nggak keterima kan. Aku bilang kalau misalnya nanti udah jalan, ternyata BPOM-nya nggak keterima, uang saya hangus atau gimana. Ya maksudnya gini, kalau hangus pun ya nggak apa-apa kalau memang aturannya seperti itu. Tapi aku mau make sure. Dan pas aku tanya itu uangnya hangus apa gimana, jawaban dia, kalau BPOM-nya kita yang urus, nggak akan hangus kok Bu, BPOM-nya pasti cair. Tapi kalau Ibu ngurus sendiri, kemungkinan nggak akan diterima sama BPOM. Itu tuh kayak, hah? Berarti kalau misalnya BPOM aku mau lolos dengan kandungan apapun, aku harus pesan dari pabrik kamu gitu. Aku yakin ini cuman oknum, tapi ini pengalaman aku. Bahkan chat antara pabrik yang lebih mahal dan pabrik yang lebih murah ini pun kayak mirip banget gitu, sistemnya hampir sama banget. Jadi memang mungkin para oknum-oknum ini sudah terbiasa bekerja seperti itu. Dan saat aku pengen mengemukakan bahwa aku tuh pengen serum yang kayak gini-gini-gini, tapi mengandung gini-gini-gini, ini bisa nggak sih begini-begini? Mereka tuh lebih kayak nyuruh aku untuk, ya udahlah, lo pakai aja nih skincare yang udah kita buat dengan jenis ini, kandungannya ini. Toh ini juga sama aja dengan brand ABC yang sudah tayang di Indonesia ini. Nah nanti kamu tinggal jual aja, itu udah gampang banget gitu. Ibaratnya kalau jerawat kan kandungannya udah pasti salicylic acid, kalau mencerahkan tuh udah pasti vitamin C. Nah kita udah ada nih, ada yang grade A, ada yang grade B, ada yang grade C. Kalau yang grade C yang murah banget, kalau yang B yang ya cukup lah, yang A itu yang mahal gitu. Nah nanti semuanya kita urusin, nanti ujungnya yang penting nyiapin aja packaging dan marketing serta penjualan yang maksimal. Nah dari situ pokoknya itu chatnya panjang banget dan aku nanya ke 3 pabrik sekitaran gitu ya. Dari situ aku langsung kayak, oh sistemnya kayak gini. Aku bilang kalau misalnya aku mau develop sendiri, aku mau bikin sampel, aku mau tester dulu sekitar, misalnya aku menemukan nih formula ini, coba dulu 2 minggu, kurang apa, pengen kayak gitu tuh. Mereka langsung dengan jujur bilang, oh kalau itu terlalu lama dan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Itu kan jadi kayak, oh gitu ya. Oh, aku langsung galau, aku ngobrol sama suami aku, sampai akhirnya kata suamiku, kalau ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, kalau ini nggak sesuai dengan, apa ya ibaratnya, hati nurani, karena kan buat aku ini permasalahan jerawat, aku pernah jadi acne fighter, aku tuh pengen membuat sesuatu yang ini tuh suara hati aku banget gitu. Nah kata suami aku, kalau misalnya tidak sesuai nggak apa-apa, kita ngomong sama orang yang mau invest uang ke kita juga, jelasin sama dia kalau misalnya ini belum bisa dengan sistem yang kayak gini karena kitanya nggak mau juga. Akhirnya ya udah, akhirnya wacana untuk membuat skincare pun kita postpone sampai waktu yang tidak ditentukan. Aku nggak bilang semua orang atau semua skincare kayak gini, tapi it happen bahwa ini tuh terjadi banyak di dunia skincare sekarang ini. Bahkan waktu aku kemarin tentang open question aja banyak yang bilang memang banyak kok Kak yang kayak gitu. Asal ada uang sekarang bisa bikin skincare yang harganya murah banget. Asal ada uang sekarang tuh gampang banget kok bikin skincare, pabrik juga mempermudah. Nah, yang menjadi keresahan buat aku tuh, it's okay itu dipermudah, it's okay kita jadi banyak pilihan sunscreen yang memang cocok untuk kulit kita, tapi apakah mereka benar-benar memperhatikan kita sebagai customer atau apakah mereka hanya melihat kita sebagai uang dari satu skincare akan berapa nih lakunya? Atau memang mereka benar-benar peduli dengan permasalahan kulit kita. Itu sih yang menjadi concern aku dan kayak aku cukup sedih aja. Dan kemarin juga ada teman aku yang apoteker, dia kayak ngejelasin gitu bahwa kalau misalnya kita ngajuin BPOM itu, kita cuman masukin surat-surat aja, kandungannya apa aja, dan nanti BPOM akan menyetujui dan bilang bahwa, oh oke, ini lulus kok, kalau ini nggak berbahaya. Makanya ada kemungkinan yang terjadi sama Madam G dan beberapa brand ini bahwa nanti ada sidak di tengah-tengah. Jadi katanya untuk tanggung jawab kandungan itu totally ada di tangan brand. Jadi ibaratnya gini, untuk kandungan produk itu totally di tangan brand, tapi kita harus bergantung sama sertifikasi yang dikasih BPOM.
Jadi kayak BPOM sih udah ngeluarin sertifikasi aman. Nah, nanti berikutnya tentang produknya aman atau enggak, itu tuh lebih kayak tanggung jawab si brandnya. Nah, sekarang aku jadi galau karena menurut aku kegiatan aku kan nge-review skincare ya. Terus kalau misalnya skincare yang ternyata cocok banget di kulit wajah aku, udah aku rekomendasiin. Kalau skincare udah masuk ke sosial media aku, udah beberapa kali aku share, itu artinya aku cocok banget dan aku cinta gitu ya sama skincare itu. Nah, aku ngebayangin kalau skincare itu ternyata muncul nih di BPOM bahwa ini mengandung zat yang berbahaya. Bukan tentang wah ini BPOM begini, wah enggak, itu tentang aku yang langsung kayak, hah gila, kira-kira berapa orang nih yang udah beli produk itu gara-gara video aku, dan tanggung jawab aku tuh kayak gimana gitu. Apakah aku jadi mikir, terus sekarang kita harus percaya sama siapa? Apakah kita harus ngecekin setiap skincare yang kita beli? Kan enggak juga. Dan proses untuk pengecekan skincare ke lab itu bisa 2 mingguan ya. Enggak masukin besoknya langsung keluar, enggak. Itu tuh bisa 2 mingguan. Dan itu aku langsung jadi kayak galau gitu loh. Sampai pada akhirnya sekarang aku mikir ya udah, kita tetap lihat dari segi BPOM-nya, terus udah gitu kita lihat track record brandnya, apakah dia nakal atau enggak. Kita lihat dari representasi si brandnya, apakah mereka tuh benar-benar peduli dengan keadaan skincare kita, atau mereka hanya mengejar penjualan aja. Dan untungnya buat aku benar-benar bisa ngebedain brand mana yang memang mengejar keuntungan aja, dan brand mana yang memang memperdulikan tentang kesembuhan dan kepentingan penggunanya. Karena contoh, jangan salah ya, banyak banget brand yang nawarin sama aku untuk review di YouTube, review di TikTok atau di Instagram, tapi mereka hanya ngasih aku waktu 3 hari. Jadi kayak gini, tanggal 7 mereka ngechat, "Kak, bisa nggak ya untuk review di YouTube?" "Oh, bisa," aku bilang gitu. Terus, "Oke Kak, produknya dikirim tanggal 10, tapi reviewnya bisa naik nggak ya tanggal 13?" Aku sampai kayak, hah tanggal 13, produk kayaknya baru nyampe tanggal 10, terus cara nyobanya gimana? Itu banyak banget. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya ternyata ini kok tiba-tiba viral, ini kok tiba-tiba rame, kok sekarang semua, karena kayak gitu, itu banyak banget. Dan aku selalu nolak untuk bentuk review yang kayak gitu. Ada juga beberapa brand yang sebelum nge-endorse atau sebelum produknya pengen di-review, mereka langsung minta reviewnya tuh kayak gini. Oke, misalnya aku punya ketentuan dicoba dulu 2-3 minggu. Terus tiba-tiba mereka ngasih, "Oke Kak, nggak masalah, tapi briefnya kayak gini ya." Jadi mereka ngasih tahu apa aja yang perlu ada di video ini. Nah, sedangkan sistem aku di-endorse itu adalah pertama, review itu akan naik 2-3 minggu. Kalau kamu pengen si produknya direpresentasikan tentang kelebihan-kelebihan produknya, kandungannya apa, itu oke. Tapi balik lagi, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan apa yang aku rasakan, ya aku nggak akan menyatakan itu gitu. Nggak yang semua yang tertulis di kertas aku omongin. Nah, tapi ada juga beberapa brand yang kayak ngasih harus begini-begini, terus aku bilang, "Oh, nggak bisa, ini reviewnya harus sesuai keinginan aku dan apa yang aku rasakan." Terus mereka langsung bilang, "Ya udah nggak apa-apa Kak, tapi ini poin-poinnya ya, ini kandungan hero ingredients kita, dan kalau memang bagus tolong disampaikan." Nah, brand-brand seperti itu menurut aku yang memang memperhatikan kepentingan pembelinya. Tapi kalau brand-brand yang baru datang 3 hari pengen udah di-review, atau misalnya baru datang 2 hari udah langsung pengen videonya naik dengan embel-embel, ini bikin glowing, atau ini menghilangkan jerawat selama 3 hari. Kemarin juga aku sempat menolak salah satu produk jerawat yang pengen kalau dibilang kalau si produknya bisa ngilangin jerawat selama 2 hari. Tapi ternyata pada saat aku berjerawat, aku tes enggak kayak gitu. Sampai akhirnya nggak jadi. Nah, untungnya aku merasakan dan aku bisa tahu gitu tipikal-tipikal brand tuh yang kayak gimana. Sampai akhirnya jadi setidaknya aku bisa memilah dan memilih. Dan banyak juga brand yang saat mau kerja sama mereka ngirimin produknya dan yang mereka bilang, "Tolong sampaikan apa yang kamu rasakan selama kamu menggunakan produk ini selama 3 minggu. Karena kami ingin saat orang ngeliat video aku, itu tuh bener-bener review yang kamu rasakan menggunakan produk kita. Karena kita yakin, kita pede kalau produk kita tuh memang bagus." Itu juga banyak. Nah, kalau aku sih ya basic ke situ aja, dan ya mau nggak mau kita tetap harus ngecek BPOM karena nggak ada lagi yang lain gitu, kecuali punya budget lebih untuk ngecek ke lab gitu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus BPOM dan Madam G yang lagi rame ini? Kalian tulis di kolom komentar. Nah, udah, ini aku udah beres, pakai lip balm dulu.
Ini lip balm kesayangan aku dari Her Skin-sec. Wangi-wangi kelapa, enak banget, tapi suka hilang-hilangan loh karena kecil. Ya udah, paling segitu aja ya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglicious, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!